Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gusti Putu Semadi Putra. Saya dinasnya di SMP Negeri 1 Amlapura. Hanya itu dulu yang saya ingin sampaikan, nanti lebih banyak ketika kegiatan pendampingan dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan paparan materi masalah pengelolaan file di Google Drive. Yang mana hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu situasi. Saya tidak akan langsung ke Drive, saya ingin memberikan bayangan situasi lebih dulu, di mana ada kemungkinan Bapak Ibu guru secara tiba-tiba, mungkin karena Bapak Ibu guru sudah dianggap paham, atau dianggap menguasai, atau dianggap layak untuk dipanggil mengikuti pelatihan, misalkan tentang masalah akreditasi sekolah. Lalu Bapak Ibu dipanggil mengikuti kegiatan pelatihan di luar Bali. Ya, Bapak Ibu yang ingin menambah ilmu pasti semangat mau belajar. Bapak segera melakukan rapid test, kemudian mencari tiket ke bandara dan sebagainya. Sampai pada hari H Bapak Ibu berangkat. Lalu tiba di tempat pelatihan, Bapak Ibu mengikuti upacara pembukaan dan seterusnya. Nah, setelah tiba pada acara pokok, setelah acara pembukaan, panitia memberikan arahan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu mempersiapkan dokumen-dokumen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mulai bingung. Masalahnya, pertama, kumpulan dokumen ada di komputer sekolah. Yang kedua, setelah Bapak Ibu berpikir, oh ternyata saya simpan di flash disk. Bapak Ibu mulai sedikit terhibur. Dan setelah itu, setelah Bapak Ibu membuka flash disknya, mau mempersiapkan materi itu, materi dokumen-dokumen itu, setelah Bapak Ibu buka flash disknya, ternyata dokumen yang ada di flash disk lenyap. Mulailah Bapak Ibu panik. Hal ini sering terjadi. Ya, saya menemukan beberapa teman yang terus terang saya pernah mengikuti kegiatan di klub K13 dulu di Makassar. Teman saya mengalami hal yang sama. Karena ketidaktahuan kita tentang apa yang memang harus kita ketahui gitu. Maka sekarang saya akan menyinggung masalah Drive itu tidak bisa lepas dari search engine yang kita akan gunakan. Kalau boleh saya meminta Bapak Ibu kita bisa langsung praktek. Kalau diizinkan, kalau bisa langsung praktek, hidupkan laptopnya biar lebih sebentar, tidak hanya teori saja. Nah, di sini kita akan menggunakan karena kita berbasis Google ya, Google Workspace for Education, kita akan menggunakan search engine bukan Mozilla, bukan Internet Explorer, tetapi kita akan menggunakan search engine berupa Google Chrome. Dan sangat-sangat perlu kita syukuri, sekarang kita diperkenalkan sebuah program baru yaitu Google Workspace. Google Workspace for Education, yaitu berupa akun belajar.id. Itu adalah bagian integral dari Google Workspace for Education. Itu biar tahu latar belakangnya bagaimana. Tetap intinya kita berawal dari search engine yang kita kenal yaitu Google Chrome. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin
Bapak Ibu sudah paham ini, Google Chrome itu memang ada di laptopnya. Saya yakin, asalkan laptopnya berbasis Windows. Pasti ada itu. Jadi tolong itu yang dipasang di bagian depan laptopnya. Nah, saya lanjut sekarang ke inti materi kita tentang Google Drive. Atau intinya kita bicarakan Drive, itulah ya. Kadang-kadang, mohon maaf ini, karena tidak semua menguasai bahasa Inggris, kadang-kadang banyak Bapak Ibu yang bingung, Google Drive itu apa ya? Apakah mengendarai Google atau kendaraan Google atau bagaimana? Bukan. Google Drive itu adalah suatu layanan Google untuk media penyimpanan data secara online atau daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April tahun 2012. Jadi sebelumnya memang belum ada istilah Drive. Setelah tanggal 25 April baru mulai Drive terinstall di Google. Nah, pada dasarnya layanan Google Drive hampir sama dengan cloud storage atau semacam Dropbox atau OneDrive. Itulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan mobile phone atau HP yang menggunakan berbasis OS Android pasti ada Drive di sana karena itu basisnya Google. Nah, saya perkenalkan dulu logo dari Google Drive adalah berbentuk segitiga yang seperti di layar ini. Itu dulu saya perkenalkan pertama, itu adalah Drive merupakan penyimpanan. Nah, sekarang tadi baik Pak Yate dan Bu Putu Sudani sudah menyinggung masalah akun email. Ada akun pribadi ya yang menggunakan eksistensi @gmail.com yang selama ini Bapak Ibu gunakan untuk masuk di Facebook, untuk masuk di yang jelas di HP itu pasti akunnya gmail.com. Itu masuk ke akun atau email pribadi. Dan sekarang kita sudah diperkenalkan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya semua akun Google Workspace yang eksistensinya ada belajar.id. Itu yang ingin saya tekankan. Lalu apa sih bedanya? Kok dibedakan dari segi Drive? Dua akun ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Di mana kalau akun pribadi memiliki kapasitas penyimpanan hanya 15 GB. Hanya 15 GB. Kalau akun pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Di bawah ini ada kata penyimpanan. Penyimpanannya ini sudah sekian yang terpakai. Baru 362 KB, masih kecil sekali. Jadi kelihatan sekali di sini email pribadi karena kapasitasnya hanya 15 GB. Kalau sudah lewat dari 10 GB, laptopnya mungkin mulai akan sedikit hang. Karena kapasitasnya sudah mendekati habis. Sedangkan kalau email Google Workspace, dia memiliki kapasitas penyimpanan tidak terbatas. Di akun saya, di akun Workspace saya, itu sudah terpakai 13,69 GB. Kalau di laptop saya yang menggunakan akun Gmail biasa, sudah sampai sekian gigabyte habis, mungkin sudah lemot sekali.
Itu perbedaannya, Drive-nya. Makanya ini luar biasanya Google Workspace sebagai media penyimpanan. Nah, sekarang kenapa saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan Google Drive berbasis Google Workspace? Banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, ada penyimpanan tanpa batas. Bebas virus. Ada fitur AI. Nanti masalah AI itu ada di cloud lain ya yang spesial menangani itu, dan terakhir ada pengamanan berlapis. Itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua, Google Drive berbasis Google Workspace memiliki fitur Drive bersama. Apa istimewanya nanti ketika kita akan menggunakan media praktik, bisa akan kita lihat. Selanjutnya yang ketiga, pada Google Drive berbasis Google Workspace, setiap folder di Drive yang tidak berada di Drive bersama memiliki maksimum 500.000 item yang ditempatkan di dalamnya. Nanti biar lebih jelas, saya tekankan itu. Jadi ada yang folder yang khusus kita tempatkan di Drive bersama, kemudian ada yang di Drive pribadi. Lagi sebentar saya jelaskan. Kemudian yang keempat, di Google Drive berbasis Google Workspace, kita bisa upload file apapun itu, foto dan sebagainya, video, dokumen, baik itu Word, Excel, PowerPoint, dan semuanya bisa. Membuat file, mengedit file, membagikan file, dan mengatur file. Bukan di Google Drive berbasis Google Workspace. Yang kelima, kita bisa juga mengedit, mendownload, dan mengkonversi file-file yang ada kita simpan di Microsoft Office. Saya yakin Bapak Ibu sementara ini, kecuali yang menggunakan Windows Linux, ya berbeda sedikit. Sedangkan yang biasa menggunakan OS Windows, pasti ada Microsoft Office. Di dalamnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Itu yang utama kita gunakan sebagai guru. Nah, kita bisa mengedit di sana. Nanti rekan-rekan trainer yang lain akan menjelaskan. Ketika kita akan mengedit Microsoft Word, ada Google Document, Google Doc istilahnya. Ketika Bapak Ibu akan mengedit Microsoft Excel, ada Google Spreadsheet. Ada harinya nanti akan dijelaskan. Ketika membahas tentang Microsoft PowerPoint, ada nanti Google Slide. Itu akan dijelaskan nanti. Berarti dengan kata lain, apapun file kita yang ada di laptop kita, bisa kita konversikan ke Google Workspace di Drive. Sehingga jangan sampai terjadi kayak kasus yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu mendapatkan tugas di cloud, ternyata itu ada di komputer sekolah atau di flash disk yang ternyata termakan virus. Kalau ini jamin tidak akan termakan virus. Itu keunggulan dari Google Drive yang berbasis Google Workspace. Selanjutnya yang keenam, kita bisa membackup file dan juga membuat catatan dengan Google Keep. Itu bagian juga dari Google. Nanti setelah kita praktek, baru kita akan lihat apa saja sih bagian dari atau sub dari Google yang ada di Google Drive. Nah, itu keunggulan dari Google Drive yang berbasis Google Workspace.
Nah, sekarang kalau bisa Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan laptop ya, bagaimana cara membuka Google Drive? Silakan buka dulu laptopnya, hidupkan dulu. Setelah itu kita awali dengan klik 2 kali Google Chrome. Yang tadi itu, search engine-nya Google Chrome. Sehingga muncullah layanan Google-nya. Bentuknya seperti ini, ada tulisan Google cukup besar, ada di sini Gmail, gambar, !9 dan foto kita yang punya akun belajar. Akun Google Workspace for Education. Ini yang tadi. Ya, muncul ini. Lalu selanjutnya kita klik !9 yang saya perlihatkan tadi. Ini. Kita klik itu, sehingga akan muncullah menu-menu yang ada di Google. Ini yang muncul. Di sini masih banyak di bawahnya, tapi yang saya perlihatkan cuma biar lebih cepat selesai. Inilah yang kita buka. Muncullah menu-menu yang ada di Google. Lalu kita klik tanda gambar segitiga yang saya perlihatkan tadi, logonya simbol Drive yang segitiga ini. Kita klik. Maka terbukalah layar Google Drive kita. Nah, ini saya meminjam Google Drive teman saya, karena di Drive saya itu banyak sekali filenya, sulit saya menjelaskan. Kebetulan teman saya ini menjelang pensiun, saya minta meminjam akunnya dan sudah diizinkan. Nah, inilah wajah dari Google Drive kita. Masih menggunakan bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu bisa setting ke bahasa Indonesia. Ini menu-menunya yang ada prioritas. Drive kita itu ini. Yang My Drive. Kemudian Share Drive itu adalah drive bersama. Nah, kemudian tadi saya katakan ada penyimpanan di sini yang paling bawah ini. Itu penyimpanan istilahnya. Berapa kapasitas yang masih tersedia. Lalu di dalam Google Drive ini ada yang namanya file ini. Ada file foto, video, dan ada file-file lainnya, mungkin Bapak Ibu dokumen. Kalau bisa filenya dijadikan folder. Ini yang namanya folder. Ya, ada classroom, ada laporan PJJ. Inilah dasarnya yang namanya Drive. Itu dulu memberikan bayangan awal masalah Drive. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Silakan dulu. Kalau ada, silakan dulu. Saya izinkan dulu untuk bertanya. Kalau tidak ada, sekarang kita langsung ke praktek kalau bisa ya. Nah, jadi saya akan mengambil salah satu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Inilah logo dari Google Chrome yang saya bilang tadi. Ada 2. Nah, saya klik di Google Chrome, akan muncul email-email yang kita pasang di laptop kita. Ini ada akun Geli Getar, saya gunakan di sekolah, ya, Gerakan Literasi Generasi Pintar. Ini akun belajar saya, ini akun belajar teman saya, dan ini akun pribadi saya.
Nah, saya ingin Mohon biar maaf Pak, lebih di mudah stop dulu share-nya. Pak Gusti, ya. share screen-nya belum berubah, mungkin bisa di stop dulu dan share ulang Pak. Oh iya. Baik, saya ulangi ya. Sekarang kita kembali. Mudah-mudahan sudah muncul tayangannya. Saya sekarang akan membuka akun. Saya akan membuka Google Chrome dulu. Nah, apakah terlihat? Bapak Ibu, apakah terlihat? Baik, saya akan membuka salah satu akun Google Workspace dari teman saya. Mohon maaf Pak Gusti, yang muncul WA ya, WhatsApp yang muncul. Sebentar, sebentar. Ya. Di sini sudah saya setting yang Google Drive. Tapi di layar di sana masih saya lihat WA ya. Mohon maaf dulu, ini masih menyesuaikan layar dulu. Mohon maaf. Apakah sudah muncul Google Drive? Belum Pak Gusti, di stop dulu Pak share screen-nya. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi ini agak berat sedikit karena jaringan di sini agak main-main ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan sudah muncul Google Drive-nya. Inilah Google Drive yang saya sampaikan tadi. Ini Google Drive dari akun teman saya. Nah, ini yang namanya file. Ada file video, file foto, file video, file video. Kemudian di bawah ini juga ada file. Sementara di dalam ada folder. Ini folder classroom. Ada isinya banyak.
Kemudian ada juga laporan PJJ. Di sini ada file-file. Nah, sekarang yang pertama saya ingin sampaikan adalah bagaimana caranya membuat folder. Misalkan Bapak Ibu ingin menata Google Drive-nya biar rapi, ya, biar tidak istilahnya filenya, maaf bahasa Balinya memberarakan atau amburadul gitu. Bapak pasti ingin merapikan file-filenya, buatlah folder. Caranya membuat folder, yang pertama di layar kosong ini kita klik kanan. Di layar kosong ini kita klik kanan, new folder atau folder baru yang berbahasa Indonesia. Kita klik, maka muncul kotak untuk membuat new folder. Misalkan kita akan membuat folder bernama laporan. Anggaplah ini laporan wali misalnya. Laporan dulu kita pakai. Kita buat, create. Maka di Google Drive kita sudah muncul laporan, folder baru. Yaitu laporan. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, oh saya salah memberi nama ya. Apakah saya mau ganti dengan laporan bulanan karena walinya wajib buat laporan bulanan. Saya buat folder baru atau bagaimana ini? Saya hapus. Jangan. Laporan ini bisa kita edit dengan klik rename atau ganti nama menjadi laporan bulanan. Sudah menjadi laporan bulanan. Maka di sini pun akan berubah dia menjadi laporan bulanan. Itu kalau kita membuat folder. Sehingga ketika kita akan mencari file-file kita, misalkan ada file RPP dan sebagainya, kita bisa buat di sini folder-foldernya. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Di luar drive bersama ini yang namanya drive bersama, share file. Di luar drive bersama ini, misalnya di laporan bulanan ini, kita mau menambahkan item itu apakah itu foto, atau apakah itu video, ataukah itu file, dokumen, bisa menambahkan maksimal 500.000 item. Apa sih yang kita simpan sampai 500.000 item? Item yang berbeda itulah. Umpama Bapak Ibu punya kegiatan foto itu, ada 1000 kegiatan. 1000 kegiatan yang berbeda, punya folder satu-satu, buatkan. Tidak masalah kok. Karena ini masih satu folder ini bisa menampung 500.000 item. Itu keunggulannya dari Google Drive ini. Itu yang menyangkut masalah folder ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah Bapak Ibu bisa membuat folder ini, di dalam folder ini kita akan menambahkan isinya. Jadi misalnya di laporan bulanan ini Bapak Ibu ingin membuat folder lagi. Buat folder. Misalkan kita akan membuat folder laporan bulan September. Misalkan ini. Ya. Kita membuat laporan bulan September.
Lalu di dalamnya ini kita akan isi file. Apa laporannya itu, kas dan sebagainya. Kita akan mengisinya, tentunya kita harus upload file. Filenya kita simpan di mana dulu? Saya yakin pasti di laptop sekolah atau di mana filenya Bapak Ibu simpan. Kita ambil. Ya, kita membukanya di laptop sekolah, buka akun belajar ini, lalu kita klik upload file, maka kita diarahkan ke di mana kita menyimpan file itu. Apakah di data, atau di dokumen, atau di download. Kita tinggal mengupload saja, tidak ada kegiatan lain. Sehingga secara otomatis file itu sudah bisa kita buka di laptop ataupun di tempat kita membuka laptop. Misalkan contoh tadi Bapak dipanggil diklatnya ke Jakarta misalnya, atau ke luar daerah lain. Bapak Ibu bisa membukanya di sana. File ini otomatis akan terbuka dia setelah kita upload. Itu dulu masalah hal pertama yang perlu saya tekankan, masalah Google Drive. Dasarnya sudah bisa membuat folder, lalu mengupload file, kemudian bagaimana caranya membagikan file? Ya. Atau misalnya ada teman Bapak Ibu ingin membagikan file, ingin meminta file. Bu, minta dong file laporan bulan Septembernya. Saya masih bingung. Oh iya, sebentar. Kita tinggal buka ini. Kita tinggal buka laporan bulanan. Ini laporan yang diminta oleh teman. Temannya memberikan flash disk. Ini masukkan di flash disk saya. Nggak usah pakai flash disk. Buka di emailnya. Maka ini yang kita buka. Klik kanan. Kita berikan linknya. Linknya ini yang kita berikan. Di Google Drive ini kita bermain link. Bukan bermain model file mentah. Kayak di flash disk, tidak. Kita bermain link. Kalau yang sudah masuk di Google Drive, file apapun itu, baik itu video, dokumen, Word, Excel, PowerPoint, termasuk foto-foto, dia akan berubah menjadi link. Nah, ini yang kita klik, get link. Ketika kita akan membagikan file ini kepada teman. Nah, ketika kita akan membagikan file, ada muncul seperti ini. Share with people and groups. Bagikanlah ini, artinya laporan bulan September ini kepada orang atau grup. Di sini ada 3 yang bisa kita kirimi. Ada terbatas, hanya orang tertentu saja yang sudah kita berikan dia identitas, ataukah khusus rekan-rekan kita yang punya akun Google Workspace for Education jenjang SMP, ataukah siapa saja? Ada 3 ini. Yang terbatas, orang tertentu, khusus pemilik akun belajar jenjang SMP, atau kita berikan kepada siapa saja. Lebih amannya biar temannya tidak bertanya-tanya lagi, kok nggak bisa saya buka linknya? Masalahnya ada di sini. Bisa jadi Bapak Ibu mengklik terbatas atau miliknya kementerian. Yang jelas kalau itu yang Bapak Ibu klik, dia tidak akan terkirim, tidak akan terbaca di tempat teman kita. Kliklah yang anyone, siapapun ini boleh.
klik ini. Nah, ini sudah ada keterangannya. Anyone with the link. Siapapun yang memiliki link ini. Nah, sebelum kita memutuskan untuk mengirim, di sini ada ketentuan. Klik titik 3 ini. Ada viewer, ada commenter, ada editor. Orang yang kita kirimi ini akan kita izinkan untuk membaca saja. Klik viewer. Kalau kita izinkan memberikan komentar dari dari kiriman kita, klik komentar. Kalau kita izinkan dia mengedit, klik editor. Misalnya nanti di drive bersama saya jelaskan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengizinkan dia untuk mengedit karena sama-sama guru mapel. Klik dia editor. Di sini sudah muncul dia sebagai editor. Siapapun yang mendapatkan link ini. Nah, setelah Bapak Ibu setting ini, siapapun boleh menerima dan sebagai editor, kita copy link ini. Copy link. Setelah kita copy linknya, kita buka WA-nya boleh, emailnya boleh, telegramnya boleh, kita paste di sana. Dia akan bisa membuka. Itu kalau berupa file yang berupa link. Itu yang pertama yang sudah saya jelaskan, masalah membuat mengupload file, membuat folder, dan lain sebagainya. Selain membuat, ya, ada kalanya Bapak Ibu punya folder. Punya folder yang mau dibagi ke temannya. Masukkan dulu di sini, ada pilihan di sini. Apakah akan mengupload file? Klik ini. File apa yang mau kita upload? Ataukah kita akan mengupload folder? Misalkan ini, sebagai contoh, kita akan mengupload file bagian pembelajaran misalnya ya. Saya ambil contoh ini. Materi pelajaran misalnya. Yaitu PDF. Mau kita upload ke drive kita. Kita tinggal klik. Open. Sudah ada file itu di sini. Di drive kita. Kemudian yang kedua, kita punya folder. Kita mau mengupload folder. Kita buka kembali seperti yang tadi. Nah, sekarang kita misalnya akan mengupload folder alfabet. Ini. Klik. Foldernya upload. Upload. Sudah ada di sini. Itu istimewanya kalau kita menggunakan Google Workspace for Education. Intinya Drive lah. Kalau memang Bapak Ibu belum punya akun, ya jelas kesulitan. Alangkah baiknya karena Bapak Ibu guru semua sudah diberikan celah untuk bergabung di Google Workspace for Education, gunakan ini. Biar tidak ada istilah file Bapak Ibu hilang. Ya. Kalau Bapak Ibu Pak punya Gusti bisa file 500.000 giga, silakan upload. Itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Ya silakan Bu Dian. ya Pak Gusti, karena waktu dan ini juga banyak pertanyaan di chat room, bisa dipercepat untuk pemaparan materinya. Lagi sedikit mantan. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin ke drive bersama.
Ini drive bersama. Misalkan ini, nah apa sih tujuannya diberikan drive bersama? Ya, ini intinya sama, nanti ada upload folder, upload file dan sebagainya. Tujuannya di sini ya, drive bersama ini misalkan ya, Bapak Ibu guru jenjang SMP mengajar bahasa Indonesia di salah satu SMP. Di SMP itu ada misalnya 15 kelas. Misalkan 15 kelas. Lalu di kelas di jenjang itu misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 9. Di kelas itu ada 3 orang guru yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia di jenjang itu di kelas 9. Lalu sekarang diminta tugas untuk membuat soal ujian akhir sekolah. Diminta membuat soal ujian akhir sekolah. Nah, selama ini yang terjadi adalah misalnya guru A yang membuat, guru B juga guru mata pelajaran yang sama, minta dong soalnya saya biar dapat baca. Tidak perlu begitu sekarang. Kita gunakan drive bersama ini. Di sini misalnya kita seperti biasa di materi ajar ini kita akan menambahkan folder. Misalkan dulu. Nah, misalkan membuat folder soal UAS. Lalu kita di sini di folder ini kita upload soalnya. Upload file soalnya di mana Bapak Ibu taruh? Di file mana? Atau Bapak Ibu bisa membuat di sini dengan berbantuan Google Form yang nanti ada yang menjelaskan masalah Google Form. Upload di sini. Nah, sekarang guru A sudah membuat soal misalnya karena 3 orang guru, ada yang membuat 10 soal, ada yang membuat 20 soal. Nah, sekarang guru A yang buat. Saya sudah selesai membuat 10 soal. Atau saya membuat 15 soal. Kalau ada yang kurang pas, edit. Bapak Ibu tinggal membuka aja ini, linknya ini. Bapak Ibu tinggal membuka aja ini, linknya. Tinggal buka, edit soalnya boleh. Edit ya penjelasannya boleh. Siapa tahu ada yang salah kunci. Disinilah untungnya ada drive bersama. Di sini untungnya ada drive bersama. Ya, di sini kita bisa berkolaborasi dengan teman. Tidak perlu lagi menggunakan flash disk. Saya minta dong soalnya, saya mau biar tahu saya soalnya. Tidak perlu lagi begitu. Bapak Ibu buat soal, siapa tahu ada yang ditugaskan membuat soal, buatlah di drive bersama. Saya yakin Bapak Ibu membuat soal apapun, kalau dia menggunakan sistemnya masih pembelajaran virtual kayak sekarang, pasti menggunakan Google Form. Pasti itu. Kita bisa buka di sini, kita bisa edit bersama-sama. Itulah bagusnya kegiatan yang menggunakan Google Drive ini. Nah, kira-kira itu yang ingin saya jelaskan masalah Google Drive. Saya kembalikan kepada Bu Dian, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Gusti. Ya, ini lumayan memepet waktunya ya. Pertanyaan banyak sekali ini tentang Google Drive ya, karena ini memang sangat menarik. Apalagi sudah dijelaskan oleh Pak Gusti tadi ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja Pak Gusti ya. Pertanyaan dari Bu Wayan Suratni.
Maaf bertanya, bisakah kita langsung bekerja di Google Drive, misalnya membuat RPP? Apa bisa kita langsung buat RPP di Google Drive, Pak? Baik, terima kasih Bu Suratni. Membuat RPP, ya sebaiknya kita buat dulu nanti ada penjelasannya itu tentang Google Doc. Ya, penjelasannya itu nanti ada khusus itu, ada yang menjelaskan tentang Google Dokumen. Kita buatnya di sana. Nanti apa yang kita buat itu kita upload di Google Drive. Kalau membuatnya langsung di Google Drive tidak bisa, karena ini hanya bersifat sebagai media penyimpanan, bukan untuk membuat. Ini hanya media penyimpanan saja. Itu Bu Suratni. Ya, baik Pak Gusti. Tapi kita bisa menambahkan langsung ya Google Doc di drive-nya ya. Oh, bisa. Ya. Nah, bisa ya. Kemudian dari Bu Sardani, apa aman nggak Pak menyimpan file dalam jangka panjang di drive? Itu pertanyaannya. Sangat aman, Bu. Ya, jadi sangat aman. Satu, tidak akan terjamah oleh virus. Nah, kecuali ya yang namanya hacker, kita sulit sekali mendeteksi itu. Memang ada ingin mencuri file, tapi tidak hilang. Filenya akan tetap. Yang jelas keamanan jamin, karena tadi saya sudah jelaskan ini menggunakan keamanan berlapis. Tidak ada istilah virus yang masuk. Cuman saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau kira-kira flash disk Bapak Ibu ada virus, jangan diakseskan ke Google Drive ini. Karena jangan kaget, file-file yang ada di flash disk itu akan terdelete otomatis atau terkunci otomatis. Karena jika di dalamnya ditemukan virus. Itu yang saya temukan. Saya pernah alami hal itu. Ada teman saya sudah menggunakan Google Workspace for Education. Ada teman saya minta file, terutama file RPP. Saya colokkan, baru dicolokkan sudah ada detektif virus. Belum saya lanjutkan ngirim, flash disknya sudah masih ada kotak-kotak filenya itu, tetapi di dalamnya kosong. Itu bahayanya, makanya hati-hati, jangan lagi bermain flash disk. Seakurat apapun flash disk itu, yakin pasti kena virus. Itu tambahan saya. Iya, terima kasih Pak Gusti. Ini lagi satu dari Ibu Andi Sofia. Ibu apa Bapak ya? Semua file, ya, semua file di drive berubah menjadi link. Nah, itu pertanyaannya. Apakah semua file di drive berubah jadi link gitu ya? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Baik. Masalah file, ya, apapun filenya itu ketika kita akan mengirimkan ke teman, dia akan jadi link ya. Jadi mungkin tidak berubah kali Pak, ditambahkan linknya, nanti memiliki link dia ya. Jadi filenya jadi itu filenya tetap itu saya rasa artinya begini, gitu ya. maksud saya begini ya, Pak Andi. Jadi maksud saya file itu tetap ya, filenya tetap, cuman dia jadi link dia. Oke, saya rasa sudah jelas ya Pak Gusti ya. Yeah. Oke, dari Pak Purnamayana, apakah link yang di drive bisa dikirim ke drive lainnya? Oh bisa. Yang penting tadi ada, yang penting intinya begini Bapak Ibu punya alamat emailnya. Bapak Ibu punya alamat email dari teman yang mau kita kirimi link itu. Itu intinya. Kalau sudah punya alamat emailnya, sudah kita gabungkan di drive kita, tinggal seperti yang saya katakan tadi, tinggal kita klik itu, get link, setelah itu kita bisa langsung kerjakan. Iya. Oke Pak, ini dari Pak Ida Bagus Made Budiasa. Bagaimana cara mudah memindahkan file yang sudah ada di drive ke dalam satu folder? Rasanya tadi sudah dicontohkan ya Pak Gusti ya? Sudah. Nah, sudah dicontohkan ya. Jadi bisa diseret atau di move gitu ya Pak Gusti ya? Iya. Ya, itu gampang sekali itu.
dalam waktu yang singkat seperti itu. Iya, dari Pak Gede Hermawan, bagaimana cara merapikan file yang berantakan di Drive ya? Seperti apa Pak? Mungkin apa sarannya untuk Pak Gede Hermawan ini merapikan file di Drive? Ya, saya rasa bisa dengan memindahkan ke folder-folder tertentu gitu ya Pak Artinya Gusti ya. begini ya, jadi lebih Mm-mm. baik ya. Jadi kalau file masih kita biarkan di drive kita, rasanya akan berat kita mencari gitu. Beratnya hanya mencari aja ketika itu. Alangkah baiknya kalau kita mau biar file kita aman ya, alangkah baiknya kalau kita istilahnya membuatkan masing-masing file itu menjadi folder. Buatkan dia folder-folder. Kalau sudah kita buatkan folder, saya yakin kok akan aman dia. Tidak mungkin akan terganggu lagi. Yang penting antara folder satu dengan folder yang lain tidak bertemu. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana mengatur foldernya itu. Artinya begini, sekarang Bapak Ibu punya file, anggaplah 20 file, tapi beda-beda. File RVP, file program semester, program tahunan, dan sebagainya. Kita buat foldernya. RVP, khusus buatkan folder, seperti arahan saya tadi. Kemudian ada, lanjutkan dengan folder program tahunan, program semester. Itu kira-kira saya tambahkan. Nah, oke. Terima kasih Pak Gusti. Ini saya mau tanya Pak, tadi saya lihat ada share drive. Ini kita masuk punya waktu 5 menit ya. Apa sih kelebihannya share drive itu dengan my drive itu Pak? Ada bedanya atau enggak Pak? Jelas. Yang namanya share drive itu drive bersama. Kalau my drive itu drive pribadi. Kalau my drive itu drive pribadi. Kalau share drive itu drive bersama. Drive yang sudah kita buat bersama, misalnya di dalam satu komunitas. Misalkan saya ambil contoh ke drive saya kembali. Mohon maaf ini saya kembali ke share drive dulu. Ya, sudah tampil Pak Gusti. Sebentar. Saya akan membagikan misalkan file saya. Nah, ini drive saya banyak sekali, terus terang aja. Drive saya banyak sekali, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, ini file-file di atas, ini folder-foldernya juga banyak sekali. Ini folder-foldernya, drive-drive yang masih ini. Nah, ini yang saya takutkan, adanya file-file yang sengaja saya berantakin ini. Tidak saya buatkan foldernya. Sementara yang sudah rapi, ini di folder-foldernya kelihatan.
Nah, di sini yang ditanyakan tadi, ini drive saya, drive pribadi. Sedangkan kalau drive bersama atau share drive, ini dia. Ada 3, saya punya 4 drive bersama dari afiliasi yang berbeda. Dari GMT 1, dari MGMP Bahasa Inggris 1, dari pelatihan kita ini, dan juga dari SMP Negeri 1 Amlapura. Ini perbedaannya drive My Drive dengan share drive. Di tayangan yang tadi itu menggunakan bahasa Inggris, ini sudah saya gunakan ubah ke bahasa Indonesia. Ini drive pribadi, My Drive, sedangkan share drive itu drive bersama. Itu kemudian. Ya, Pak Gusti tadi sempat macet ya layarnya, jadi masih tertampil itu yang di My Drive. Jadi nggak apa-apa Pak Gusti. Apa namanya, kita bisa tangkap ya yang disampaikan Pak Gusti dengan baik seperti itu. Apa perbedaan My Drive dengan Drive bersama, bagaimana merapikan file-file yang ada di Drive kita, seperti itu ya Pak Gusti. Luar biasa. Ini masih banyak pertanyaan di chat room, tapi karena waktu juga kita sudah 1 jam bersama Pak Gusti ini Pak Gusti. Mungkin sebelum saya akhiri sesinya Pak Gusti, ada yang mau disampaikan lagi Pak Gusti? Ya, kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak ada lagi kata-kata yang lain. Tapi saya yakin dalam paparan materi saya tadi banyak kekurangan karena saya adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Ini faktor jaringan juga tadi saya membuka